Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Agustinus dalam program Renungan Firman Allah yang akan menuntun dan menguatkan kita di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu kami ada sampai dengan hari ini, itu semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Kami akan dikuatkan, kami akan dihibur, kami akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Tuhan, memampukan kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Allah yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah bagian daripada khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu ada banyak pengajaran, ada banyak nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sepanjang Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan pada bagian firman Tuhan ini adalah merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya pada masa itu. Dan tentu pengajaran ini juga mau Tuhan Yesus sampaikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan mau supaya setiap umat Tuhan, setiap orang percaya, setiap orang yang mengasihi Tuhan, mereka harus yang namanya mengampuni. Mengampuni, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebuah kata yang mudah untuk kita ucapkan. Mengampuni adalah sesuatu yang sangat gampang untuk saudara dan saya ucapkan. Tetapi mengampuni, tidak semua orang bisa melakukannya dan mempraktekkannya di dalam setiap kehidupan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan kita semua bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah supaya setiap kita mampu untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini, mungkin ada clash, mungkin ada masalah, mungkin kita mengalami situasi-situasi di mana membuat kita mengalami ketersinggungan di lingkungan pekerjaan, di pelayanan, di sekolah, di mana Bapak Ibu dan saya bekerja. Mungkin ada orang-orang yang akan menyakiti hati kita. Mungkin ada orang-orang yang akan mengecewakan kita. Mungkin ada orang-orang yang lain yang akan membuat sakit hati kita. Tetapi yang disampaikan oleh Allah kepada kita, bagaimana saudara dan saya dituntut oleh Allah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 14 berkata dengan jelas, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kunci supaya saudara dan saya diampuni oleh Bapa di surga, saudara dan saya terlebih dahulu harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk mengampuni. Kalau kita sudah terlanjur sakit hati, kalau kita sudah terlanjur dendam, kalau kita sudah terlanjur iri hati, kalau kita sudah terlanjur menyimpan kesalahan orang lain, bahkan mungkin itu sudah berpuluh-puluh tahun tersimpan di dalam hati kita,
untuk melepaskan sebuah pengampunan memang sesuatu yang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi firman Allah mengingatkan kepada kita, kita harus mengampuni orang lain. Pada saat saudara dan saya mengampuni orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kita juga. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ayat 15, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sangat jelas kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana Allah mau, bagaimana Tuhan mau supaya setiap kita, setiap orang percaya, setiap orang yang mengasihi Tuhan, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin selama ini kita menyimpan sakit hati kepada orang tua. Mungkin selama ini kita menyimpan sakit hati kepada teman sekerja. Mungkin selama ini kita menyimpan sakit hati kepada anak-anak kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mengampuni kesalahan orang lain. Pada saat saudara mengampuni kesalahan orang lain, maka pada saat itu juga Bapa akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang saudara dan saya lakukan. Saya teringat dengan kisah Yusuf, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, maka kita akan menemukan bagaimana kisah Yusuf. Yusuf dijual, Yusuf dikucilkan, bahkan Yusuf hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara kandungnya mau membunuh Yusuf dan membuang Yusuf, sehingga menjual Yusuf. Dan Yusuf melakukan yang namanya pengampunan. Dari cerita yang disampaikan oleh firman Allah tentang Yusuf, endingnya kita dapat melihat bagaimana Yusuf mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melepaskan pengampunan, maka saudara dan saya memperoleh kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Mengampuni bukan berbicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Ada orang yang berkata bahwa saya nggak mau mengampuni karena saya bukan yang bersalah. Tapi di sini firman Tuhan yang dimaksudkan oleh firman Allah berbicara tentang mengampuni, bukan berbicara tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika saudara dan saya mau mengampuni, itu artinya bahwa saudara dan saya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita adalah, kalau saudara mengampuni orang lain, maka saudara juga akan diampuni oleh Bapa kita di surga. Sebagai implementasi di dalam setiap kehidupan kita, mungkin selama ini saudara dan saya menyimpan dendam. Mungkin selama ini kita menyimpan yang namanya sakit hati dengan orang tua, sekali lagi dengan anak, dengan teman kerja, dengan saudara-saudara kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Tuhan katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kita. Tetapi jikalau saudara tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan pernah mengampuni kita. Pertanyaannya, apakah kita mau diampuni oleh Tuhan? Kalau saudara dan saya mau diampuni oleh Tuhan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kesalahan kepada saudara dan saya. Mari kita buang sakit hati, mari kita buang dendam, mari kita buang amarah, dan kita gantikan dengan kasih yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Kita mau mempraktekkan firman Allah. Kita mau belajar untuk mengaplikasikan firman Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan kata maaf kepada orang lain yang walaupun bukan kita yang salah, tetapi Tuhan sekali lagi tidak berbicara masalah itu. Tetapi yang Tuhan katakan, ketika saudara dan saya melepaskan pengampunan, maka Bapa di surga akan mengampuni saudara. Mau diampuni Bapa di surga? Sekali lagi,
mari kita bersama-sama lepaskan pengampunan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Pada saat kami mengampuni orang lain, maka kami percaya Bapa di surga akan mengampuni kami. Materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.